Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 Hukum Ketenagakerjaan kelas E071. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber kita yang memiliki perselisihan sengketa di bidang jam kerja. Sebelumnya perkenalkan diri dari kelompok kami, saya sendiri Sri Setiawan dengan NPM akhir 189. Saya Muhammad Nofianto Perdana dengan NPM akhir 127. Saya Mas Bambang Bilang Muda dengan NPM 2401241. Dan saya Dewi Talikan dengan NPM yang 170. Saya November Ramadan dengan NPM terakhir 121. Saya Sadila Ziko dengan NPM akhir 135. Saya Raditya Telaran Kemalu dengan NPM akhir 176. Saya Nadia Fatasabila dengan NPM terakhir 151. Saya Haji Rizkian dengan NPM akhir 137. Baik, jadi berikut ini video hasil wawancara serta analisis kelompok kami yang membahas terkait sengketa hukum ketenagakerjaan, lebih tepatnya terkait sengketa dengan jam kerja. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Hukum Ketenagakerjaan kelas E071. Jadi pada malam hari ini kami akan melakukan wawancara bersama dengan salah satu rekan kami. Mungkin kakak boleh diperkenalkan namanya siapa? Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Weni Surgadinanda dari Surabaya. Mungkin biar kita lebih dekat, jadi kita kenalan satu-satu juga kali ya. Mungkin dari masnya. Halo, sebelumnya kenalin nama aku Raffi Kakak, asalnya dari Sidoarjo. Oke, kalau saya perkenalkan nama saya Anggi, saya dari Bogor. Perkenalkan, saya Wema, saya dari Surabaya. Kenalkan saya Gita, saya dari Sidoarjo. Oke, mungkin kita langsung tanya-tanya aja ya kak ya. Mungkin kakak boleh cerita nih kayak dulunya kakak kerja di mana, sebagai apa, seperti itu kan? Oke, sebelumnya saya izin cerita ya. Di sini pertama kali saya kerja itu ada di toko kosmetik yang ada di Surabaya. Nah, toko kosmetiknya ini saya nggak bisa sebutkan karena mungkin takutnya ada ketidaknyamanan dari di sini saya bekerja selama 1 bulan aja. 1 bulan aja itu karena beberapa problem yang nggak bisa saya terima dan nggak sesuai sama kinerja saya. Terus mau bertanya Kak, selama kerja 1 bulan itu, sebelum melakukan kerja itu ada kontrak kerjanya gitu nggak? Oke, sebelumnya kita nggak ada kontrak kerja, jadi hanya sekedar interview dan terus ke mulut aja, dibaca sekarang nggak ada kertas dan lain sebagainya. Berarti perjanjian tertulisnya nggak Nggak ada? ada. Itu kalau boleh tahu ada waktu istirahatnya nggak? Spare time untuk istirahat? Istirahatnya ada di jam 12 sama jam 3 sore. Gitu. Itu bisa digunakan untuk waktu makan siang, makan sore sama sholat. Gitu. Selama jam 8 dan 10 malam itu kegiatannya apa? Kebetulan kan kosmetik ya kayaknya dari kita itu SPG, mungkin karena SPG itu tugasnya lain orang, kalau nggak ada customer mungkin kita bisa bersih-bersih skincare atau mungkin display gitu lah. Terus mau nanya juga Kak, tadi kan Kakak sempat bilang ada jam makan siang sama sore, itu dikasih sama kantor apa kita kayak beli di luar gitu? Iya, bawa sendiri. Tapi memang nggak disediakan sama perusahaannya. Tapi dari awal ada omongan kalau ternyata ini makan siangnya dikasih sama kita. Kebetulan waktu itu saya tuh di bulan Ramadan, jadi bilangnya kalau nanti buka bersamanya dapat kok dari sini. Tapi ternyata saya nggak tahu kenapa setelah jalan ini nggak dapat itu. Jadi nggak sesuai gitu, nggak sesuai sama yang diusahain. Itu benar. Permasalahan jam kerja itu ada di mana kita itu kerja melebihi batas jam. Jadi kan harusnya kan jam 8 sampai jam 10 ya. Tapi ternyata di situ sampai jam 11. Nah, untuk jam 11 ini kita nggak ada itu lembur. Sedangkan untuk jam 11-nya ini juga itu nggak ada konfirmasi. Kayak H1 sebelumnya gitu nggak ada konfirmasi. Jadi di mana kita kerja tiba-tiba bilang kayak nanti pulangnya jam 11 ya. Karena kita harus menata ini, kita harus mendisplay barang ini dan mengganti raknya. Oh, berarti ibaratnya kalaupun lembur itu tetap gajinya itu gaji pokok ya kak? Nggak ada ketambahan gaji? Harusnya biasanya kan ada upah gitu ya. Kalau mungkin 1 jam dikasih upah lebihnya 10, tapi kita nggak ada. Nggak ada. Kalau misalnya untuk jaminan kami kan kalau misalnya di suatu perusahaan kan pasti ada kayak misalnya BPJS gitu. Kalau misalnya tempat kakak kerja, apakah kita boleh tahu? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Jadi biasanya kan normalnya perusahaan itu pasti ada BPJS. Karena kan mungkin ada kecelakaan kerja atau lain sebagainya gitu. Tapi di sini nggak ada. Sama sekali nggak ada kayak asuransi atau nggak ada sama sekali. Terus mau nanya, tadi kan Kakak sempat mention jam kerja itu realitanya itu 30 hari. Misal kalau ada cuti atau tanggal merah itu tetap masuk Kakak? Jadi di tanggal merah ataupun hari libur itu kita masih masuk. Karena kan kosmetik ya, biasanya di mana hari-hari tanggal merah itu jauh lebih ramai karena orang-orang semua itu bekerja atau mungkin waktu kita mendekati hari lebaran orang-orang pada cari kosmetik itu sih. Oh iya, terus mengenai cutinya tadi itu misal kita ada keperluan mendadak atau sakit itu boleh nggak cuti pribadi gitu? Kalau dari libur itu bisa, tapi gaji kita mundur, gitu kan? Jadi gajinya mundur. Gaji mundurnya maksudnya gimana kak? Jadi misalkan ya kerja kan 26 hari, 4 harinya kan hari Minggu, itu kan dihitung libur ya. Nah kalau aku libur 4 hari itu tadi harusnya kan gajinya di tanggal 1, nanti gajinya libur jadi tanggal 5. Oh, berarti mundur sesuai berapa lama libur? Iya, benar seperti itu. Itu kan makanya mundur. Ya, jadi anggap aja kita nggak ada libur gitu aja. Kalau nggak ada libur. Kalau misalnya karena sakit di hari kerja itu apakah itu mendapatkan potongan upah? Itu nggak ada diganti di hari berikutnya. Jadi kalau hari ini nggak masuk berarti besok kamu harus masuk. Terakhir kali ya kak,
kakak punya ini nggak sih kak, kayak harapan atau saran buat perusahaan-perusahaan di luar sana yang mungkin memperlakukan karyawannya seperti kakak itu, kakak ada saran atau ada harapan gitu kak? Mungkin bisa disampaikan. Oke. Kalau berat ya. Ini sih mungkin di sini aku cuma mau bilang kalau kita di sini tuh sama-sama saling butuh. Betul. Kamu butuh aku butuh kamu. Gitu kan ya kak ya. Kamu cari uang melalui aku cari uang melalui kamu. Gitu kan. Jadi sama-sama bisa memanusiakan manusia aja lah. Gitu loh. Bukan berarti kamu itu atasan, kamu bisa semena-mena sama aku karena ke bawahmu. Kamu dapat uang itu karena hasil kerja kerasku, dan aku dapat uang karena aku dibayar sama kamu. Harusnya kita sama-sama saling bantu, kita sama-sama saling ngerti, memanusiakan manusia selayaknya manusia, ngasih apa yang harusnya dikasih, haknya itu dikasih tanpa sedikit pun dicurangi. Seperti itu. Keren banget. Jika dilakukan kasus ini, memang secara hukum benar, karena pengusaha wajib memberikan istirahat mingguan sesuai pasal 22 PP nomor 35 tahun 2001 dan istirahat mingguan diakui sebagai hak pekerja yang bukan termasuk jam kerja menurut pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lokasi hukum ini dari ketentuan tersebut adalah bahwa istirahat mingguan secara umum tidak dianggap hari kerja, sehingga upah tidak terhutang untuk hari itu, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur. Tapi pengusaha tetap dapat dianggap bersalah karena tidak memberikan penjelasan atau pemberitahuan mengenai sistem pengupahan. Apakah hari libur mingguan tetap dihitung dalam perhitungan gaji atau tidak? Karena kewajiban transparansi mengenai syarat kerja dan sistem pengupahan harus tercantum dan jelas dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Tanpa kejelasan tertulis, timbul tidak kepastian yang berpotensi merugikan hak pekerja. Berdasarkan pengakuan narasumber dalam wawancara, terdapat praktik kerja yang sangat eksploitatif dan melanggar hak dasar pekerja. Jika dikaji menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perlakuan pemilik toko kosmetik tersebut jelas menyalahi aturan dan merugikan tenaga kerja terkait beban kerja selama 14 jam per hari dengan kewajiban masuk 6 kali seminggu. Hal ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat fatal. Berdasarkan pasal 77 ayat 2 UU Ketenagakerjaan contoh UU Cipta Kerja yang diperluas dalam pasal 21 ayat 2 PP nomor 35 tahun 2021, waktu kerja normal yang wajib dipatuhi oleh pengusaha dibatasi maksimal 7 jam sehari untuk sistem 6 hari kerja atau 8 jam sehari untuk sistem 5 hari kerja dengan total akumulasi tidak lebih dari 40 jam per minggu. Pemberlakuan kerja dari pukul 8 sampai 10 malam yang memakan waktu 14 jam sehari atau total 84 jam per minggu telah melampaui batas maksimal undang-undang hingga lebih dari 100%. Perusahaan yang menerapkan aturan ini secara sepihak telah mengabaikan hak istirahat pekerja, mengeksploitasi tenaga kerja dan berpotensi mengancam kesehatan serta keselamatan karyawannya. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak adanya kontrak kerja tertulis tidak serta-merta membuat hubungan kerja menjadi tidak sah. Perjanjian kerja secara lisan tetap diakui selama memenuhi syarat sah perjanjian. Bahkan apabila hubungan kerja yang seharusnya berbentuk PKWT tidak dibuat secara tertulis, maka statusnya secara hukum dapat berubah menjadi PKWTT atau karyawan tetap. Dengan demikian, pekerja tetap berhak memperoleh seluruh hak normatifnya, sedangkan perusahaan dapat dianggap belum memenuhi kewajiban administratif terkait pembuatan perjanjian kerja secara tertulis. Lebih lanjut, tindakan atasan yang memaksa pekerja lembur hingga pukul 11 malam tanpa konfirmasi sebelumnya dan tanpa memberikan kompensasi finansial telah melanggar 3 prinsip fundamental pelaksanaan kerja lembur secara bersamaan. Secara prosedural, pasal 78 UU Ketenagakerjaan beserta peraturan turunan yang mensyaratkan bahwa setiap kerja lembur harus didasari oleh persetujuan tertulis atau digital dari pekerja yang bersangkutan. Menahan pekerja secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya merupakan bentuk pemaksaan. Selain itu, hukum membatasi durasi lembur paling banyak 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Memaksa karyawan bekerja hingga 15 jam dalam sehari jelas melampaui batas ketahanan fisik yang dilindungi oleh negara. Puncaknya, pasal 78 ayat 2 secara tegas mewajibkan pengusaha untuk membayar upah kerja lembur apabila pekerjaan karyawan melebihi waktu kerja normal. Ketidaksediaan perusahaan memberikan kompensasi sepersen pun atas perpanjangan waktu kerja di malam takbiran tersebut merupakan penggelapan hak finansial pekerja. Pengusaha yang tidak membayar upah lembur dapat dijerat sanksi pidana kurungan maupun denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, analisis yang terakhir terkait pemberian upah lembur. Kak Weni selaku narasumber kami bekerja sehari selama 14 jam, dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Nah, namun pernah suatu ketika Kak Weni ini bekerja hingga pukul 11 malam, yang berarti Kak Weni ini mendapati lembur hingga kerja. Nah, berlandaskan dengan pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, seharusnya perusahaan berkewajiban memberikan upah lembur terhadap karyawannya ataupun pekerjanya yang lembur. Nah, namun berdasarkan fakta, ternyata Kak Weni sama sekali tidak menerima upah lembur tersebut, melainkan hanya menerima upah pokoknya saja.